Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat, nama saya Hermina Susanti. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan merupakan cara yang akan memiliki pengaruh besar dalam proses dan berjalannya sebuah organisasi atau sekolah. Maka dalam modul ini, calon guru penggerak diminta untuk melaksanakan refleksi terhadap materi-materi pada modul yang sudah dipelajari dalam bentuk koneksi antar materi. Beberapa pertanyaan yang dapat membantu untuk menjabarkan keterkaitan antar modul berdasarkan refleksi calon guru penggerak adalah seperti berikut ini. Menurut saya, pengaruh pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka terhadap sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran adalah ketika guru mampu menyadari bahwa dalam lingkungan sekolah seringkali kita dihadapkan pada berbagai dilema etika dan bujukan moral. Berdasarkan keadaan tersebutlah, maka guru harus memiliki kompetensi dan peran sesuai dengan filosofi Pratap Triloka dari Ki Hajar Dewantara dengan cara menjadi sosok yang dapat menjadi teladan yang positif, motivator, fasilitator, dan mampu membentuk karakter positif kepada murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam pengambilan keputusan, guru juga dapat menggunakan 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan. Pada proses pengambilan keputusan, kita mengenal 3 prinsip yang meliputi berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan tentunya berkaitan dengan nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita. Guru dalam memberikan pelayanan dan pembelajaran juga harus memiliki rasa empati terhadap murid, agar murid memiliki rasa terbuka dan berminat terhadap pembelajaran yang kita berikan. Hal ini merupakan salah satu prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Kaitannya antara pengambilan keputusan dengan kegiatan coaching sangat efektif, karena dengan mempelajari materi coaching kita dapat mempelajari cara berkomunikasi yang memberdayakan, teknik mindfulness, dan coaching model Tirta. Artinya, dengan kemampuan dalam menerapkan coaching untuk membantu memecahkan permasalahan yang dialami oleh murid atau komunitas praktisi di sekolah merupakan cara dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika atau bujukan moral. Selain itu, pengambilan keputusan juga menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan bersama murid atau komunitas praktisi di sekolah. Dasar pengambilan keputusan adalah nilai-nilai kebajikan yang tidak bertentangan dengan dilema etika atau bujukan moral. Dalam proses mengelola aspek sosial dan emosional dalam pengambilan keputusan, maka diperlukan teknik mindfulness atau kesadaran penuh, hadir sepenuhnya dalam masalah yang dihadapi, dan mampu memahami tujuan pembelajaran sosial emosional. Ketika guru mampu menerapkan mindfulness yang di dalamnya juga terdapat nilai-nilai kebajikan, maka dalam pengambilan keputusan akan berdasarkan nilai-nilai yang dimilikinya. Sebagai seorang pendidik, tentunya kita akan dihadapkan pada situasi dilema etika atau bujukan moral di lingkungan sekolah. Penanganan masalah pada studi kasus yang telah disediakan memberikan contoh dan praktik baik secara langsung merupakan masalah yang sering kita jumpai di sekolah, baik yang dialami oleh murid maupun guru dalam proses berinteraksi di sekolah. Adanya teknik 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan akan memberikan rambu-rambu dalam penyelesaian dilema etika atau bujukan moral yang dihadapi. Pengambilan keputusan memiliki arti yang penting bagi perkembangan sebuah organisasi. Pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan terhadap organisasi atau lembaga ke arah yang lebih baik, berkembang, dan mampu mewujudkan visi dan misi yang telah disusun. Namun, jika pengambilan keputusan terjadi kesalahan, maka akan berdampak buruk bagi organisasi atau lembaga tersebut. Sehingga dalam melakukan pengambilan keputusan harus berpedoman pada paradigma, prinsip, dan 9 langkah dalam proses pengujian dan pengambilan keputusan. Perubahan tidak dapat dibangun secara singkat,
Namun, ada proses yang harus dilalui dan dikerjakan agar terwujud. Perlu adanya sosialisasi dan komunikasi secara persuasif, secara terus-menerus, agar lingkungan yang masih menggunakan paradigma lama akan memiliki pemahaman baru dan mampu beradaptasi dengan adanya perubahan. Pengambilan keputusan atas adanya perubahan maka perlu dilakukan dari hal kecil agar menjadi kebiasaan dan budaya positif dalam lingkungan tersebut. Dengan berdasarkan pada visi dan misi serta tujuan sekolah, maka akan mencapai perubahan yang dapat diterima oleh lingkungan atau warga sekolah. Sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya sudah memahami pokok-pokok atas perubahan yang salah satunya pembelajaran berpihak pada murid. Sehingga seorang pemimpin pembelajaran dalam melakukan pengambilan keputusan mampu memfasilitasi dan memerdekakan murid dalam proses pembelajaran di sekolah. Seorang guru yang selalu memberikan bantuan pembelajaran dan pelayanan konseling kepada murid akan selalu memperhatikan rencana jangka panjang yang akan dihadapi seorang murid ketika terjun ke masyarakat. Sehingga guru harus mampu menjadi motivator, coach, dan pengaruh yang baik kepada murid agar mampu beradaptasi dan memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah bahwa sebagai seorang guru yang merupakan pemimpin pembelajaran bagi murid dan komunitas praktisi di lingkungan sekolah, maka diharapkan mampu memiliki sikap among berdasarkan pratap Triloka yang dapat membantu murid dalam tumbuh kembang dan menjadi modeling bagi lingkungannya. Selain itu, kemampuan guru dalam pengambilan keputusan didasari oleh kemampuannya dalam melaksanakan coaching, sehingga pengambilan keputusan yang diperoleh memberikan dampak positif bagi murid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.